Siapa yang pada hari ini tidak masuk sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak bersyukur ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang informatika dan matematika dengan elemen berpikir komputasional, algoritma pemrograman, dan bilangan pecahan. Jadi di mix ya antara pelajaran matematika dan coding atau kecerdasan artifisial. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang akan dipimpin oleh Nitya. Silakan ke depan. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kalian masih ingat dengan pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Kecerdasan artifisial. Tentang kecerdasan artifisial. Apa itu yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan untuk membantu kemampuan teknologi. Ya, atau mesin yang diberi program untuk meniru seperti kecerdasan manusia. Ya, contoh benda yang memiliki kecerdasan artifisial diantaranya apa? Handphone, terus laptop, komputer. Nah, komputer itu juga bisa disebut dengan benda yang memiliki AI jika dikasih apa? Dikasih sinyal atau wifi ya. Jadi si laptop atau komputer itu bisa menjelajahi Chrome atau Google ya dan sebagainya. Anak-anak, apakah kalian pernah menyusun benda dari yang terkecil sampai yang terbesar? Menyusun apa? Balok ya, dari yang volumenya kecil, dari yang terkecil, yang sedang sampai yang terbesar. Apakah kalian pernah mengetahui bagaimana cara komputer menyusun angka dari yang terkecil sampai yang terbesar? Apakah komputer bisa melakukan hal itu? Bisa. Bisa ya, dengan menggunakan apa? Hah? Apa? Dengan menggunakan aplikasi atau yang disebut dengan Excel, ya Excel. Nah itu Excel yang ada pada komputer itu biasanya digunakan untuk berhitung, yang dimasukkan rumus-rumusnya ya. Namun kalau misalnya ingin berhitung tambah-tambah, bagi-bagi, kali-kali itu tinggal dimasukin ke aplikasi Excel ya. Kalau di
puter. Anak-anak, apakah kalian tahu di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengintegrasikan antara kecerdasan artifisial ya dan kegiatan kita sehari-hari? Bisa tidak? Bisa ya. Dengan kegiatan apa? Yang disebut dengan unplugged. Kenapa unplugged? Apa itu unplugged? Nah, unplugged itu adalah cara belajar ilmu komputer tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital, biasanya dengan permainan atau simulasi dan aktivitas seru lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika ya, mengurutkan bilangan pecahan tanpa menggunakan komputer, tetapi menggunakan sorting network. Apa itu sorting network? Ada yang tahu? Digunakan sebagai jaringan atau pola untuk mengurutkan angka atau data secara berpasangan melalui jalur tertentu. Ya, sorting network adalah jaringan atau pola untuk mengurutkan angka atau data secara berpasangan melalui jalur tertentu. Jadi biasanya kalau kita ingin mengurutkan angka, bisa ya menggunakan Excel. Tapi pada pertemuan kali ini kita belajarnya unplugged atau tanpa menggunakan komputer melalui kegiatan sorting network. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara bermainnya. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membandingkan dan mengurutkan pecahan, kemudian mengubah pecahan menjadi desimal serta dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Kemudian yang terakhir, kita mampu menerapkan dekomposisi dengan membagi proses pengurutan bilangan pecahan dalam sorting network menjadi langkah-langkah kecil atau lebih mudah dipahami dan dilakukan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Kemudian kita mengurutkannya tanpa memakai komputer, tetapi melalui kegiatan sorting network. Ya, semangat. Nah, perhatikan ke depan. Anak-anak, di sini ada 6 buah gambar. Coba kalian sebutkan pecahannya ya. Yang pertama ini nilainya berapa? 3/4. Kenapa 3/4? Karena ya karena ada 3 potong sisa dari 4 bagian. Yang kedua, berapa nilainya? 3/6. 4/7. 4/7. Kenapa 4/7? Dari 7 bagian. Karena ada 4 potong pizza dari 7 bagian. Yang selanjutnya ini berapa? 3/6. 3/6. Yang selanjutnya 5/8. Yang selanjutnya 1/2. Yang terakhir 5/10. 5/10. Coba Aldi yang ini berapa ini? Itu 4/7. Ya, 4/7. Kenapa 4/7? Karena ada 4 potong di 7 bagian. Iya, karena ada 4 bagian, ada 4 potong pizza dari 7 bagian. Nah, amati gambar berikut. Pecahan manakah yang memiliki nilai terbesar? 1/3. 1/10. Yang mana nilai terbesar? 1/1. Kenapa 1/1? Karena tidak terbagi-bagi, ya. Tetap utuh 1
Balik lagi ke depan. Yang ini berapa bagian ini? 1/2. Nah, ini ada satu bagian dari per 2. Yang ini 1/3. Masing-masingnya memiliki 1/3. Kalau yang ini 1/4. masing-masingnya memiliki 1/4 Iya. dan seterusnya. Paham? Paham. Nah, apakah kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kalian? Sudah. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan sorting network ya. Bagaimana cara bermainnya? Nanti ibu akan memberikan soal kepada kalian. Itu kan baca. Nah, nanti kalian satu kelompok ada 6 orang. Dikerjakan dulu soal-soal pecahannya ya. Kalian ubah dari bentuk pecahan ke bentuk desimal ya. Nah, nanti kalian berjajar di sini yang diacak sesuai dengan soalnya. Nanti posisi kalian sama temannya ini, kalau yang warna biru itu nilainya yang kecil ya. Kalau yang oranye, kalau yang larinya ke oranye itu nilainya yang terbesar. Nanti sampai ke sini itu akan berjajar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekarang kalian simak dulu video pembelajarannya ya. Coba keluarkan buku matematikanya sama pulpennya. Kalian catat yang penting-pentingnya. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Siapkan catatan kalian ya. Pecahan biasa adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contoh, 3/5. 3 adalah pembilang, sedangkan 5 adalah penyebut. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, sehingga penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Per 10 berarti satu angka di belakang koma, per 100 berarti 2 angka di belakang koma, dan seterusnya. Sekarang langsung saja kita bahas contoh soal mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nomor 1, penyebutnya adalah 5. Adakah perkalian 5 yang hasilnya 10? Ada, yaitu 5 kali 2. Maka penyebut dikalikan 4 dan pembilang juga dikalikan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. 5 dikali 2 hasilnya 10. Ada penyebut, ada satu angka 0. Tulis 6 pada hasil. Kemudian biasa desimal ke kiri sebanyak satu angka 1. Sehingga 6 per 10 sama dengan 0,6. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Nomor 2, penyebutnya adalah 20. Karena 20 lebih dari 10, maka coba mencari perkalian 20 yang hasilnya 100. Adakah perkalian 20 yang hasilnya 100? Ada, yaitu 20 dikali 5. Maka penyebut dan pembilang dikalikan 5. 7 dikali 5 hasilnya 35. 20 dikali 5 hasilnya 100. Pada penyebut ada 2 angka 0. Tulis 35 pada hasil. Kemudian biasa desimal ke kiri sebanyak 2 angka 1, 2. Sehingga 35 per 100 sama dengan 0,35. Jadi 7 per 20 sama dengan 0,35. Nomor 3, penyebutnya adalah 4. Adakah perkalian 4 yang hasilnya 10? Ada. Baliknya, adakah kalian 4 yang hasilnya 100? Ada, yaitu 4 dikali 25. Maka penyebut dan pembilang dikalikan 25. 5 dikali 25
100. Pada menyebut ada 2 angka 0. Tulis 125 pada hasil. Kemudian biasa desimal ke kiri sebanyak 2 angka. 1, 2. Sehingga 125 per 100 sama dengan 1,25. Jadi 5 per 4 sama dengan 1,25. Nomor 4. Penyebutnya adalah 8. Kata kalian 8 yang hasilnya 10 tidak ada. Adakah perkalian terbalik yang hasilnya 100? Ada juga. Berikutnya ada perkalian 8 yang hasilnya 1000. Ada, yaitu 8 dikali 125. Maka Ya dulu ke depan. Kan tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara membuat pecahan ke desimal. Yang itu mah harus dicari dulu KPK-nya. Kalau yang ibu ajarkannya pada pertemuan kali ini itu dengan cara pintas atau cara mudah. Misalnya 3/6. Tinggal ditambah 0 saja di sini. 0 ya, berarti 30 bagi 6 dapat berapa? 5. Dapat 5. Karena tadi kita menambahkan 0-nya 1, 0 yang tadi itu kita simpan di depan. Oke, koma. Paham? Paham. Ada lagi, misalnya 2/4. Kira-kira berapa? Berapa hasilnya? 0,5. Mengerti? Itu adalah cara singkatnya atau cara mudahnya. Sekarang ibu akan membagikan soal LKPD ya. Kalian kerjakan, ubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan sorting network. Ini dikasih nama ya, nama kelompoknya. Ini soalnya. Lihat ke depan. Kalian kerjakan ya yang ada di LKS itu. Kemudian yang ini untuk bermain sorting network. Kalian digunting dulu ini satu-satu. Nanti setiap orang memiliki satu pecahan. Kemudian dirubah menjadi bentuk desimal. Paham? Paham. Yuk, kerjakan dari sekarang. Itu kasih waktu 20 menit. Siap. So, kerjasama. Yang satu ngeguntingan, yang satu mengerjakan. Jangan lupa di belakang kertasnya dipakai spidol. Berapa nilai desimalnya ya?
nih contohnya misalnya ini 1/2 desimalnya kan 0,5. Nah nulisnya seperti ini. Hapuskan biar kelihatan semua.
Jangan dulu diusulkan ya, sesuai soal. Sesuai soal. Setiap anggota kelompok memiliki satu bilangan pecahan. Coba dipegang. Sudah diubah menjadi desimal? Ditutup dulu isinya, ditutup dulu. Sudah semuanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, siap semuanya, siap? Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok, kita akan melakukan ice breaking, ya. Semuanya berdiri.
mana? Pegang ya. Baiklah, sekarang kita memasuki tahap presentasi. Kelompok mana dulu yang akan ke depan? 1. Ya boleh, kelompok 1 ke depan. Ayo. Ya. Posisinya sesuai dengan soal ya. Jadi cuma 8 dulu di sini. Di sini makai sesuai dengan soal. Main games. Ayo, Main games. di sini panggil Debil. Ke bawah tuh enak tahan. Semua jago dia. Ayo. Assalamualaikum dulu. Abah salam. Assalamualaikum. Nanti kelompok 2 sama kelompok 3 juga udah tahu posisi masing-masing ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Iya, silakan. Yang pertama ada pecahan berapa ini? 4/8. 8/5, 6/10, 4/5. Sudah didesimalkan semuanya? Sudah. Kita angka desimalnya, kemudian kalian bandingkan dengan teman satu kota kalian. Maju satu langkah. Ayo, sudah ada temannya? Bandingkan. Sekarang bandingkan. Sudah ada temannya? Sudah ada temannya? Sudah. Sekarang bandingkan. Yang besar ke yang oranye, yang kecil ke yang biru. Udah ada temannya? Sudah. Udah ada? Yang besar ke yang oranye, yang kecil ke yang biru. Udah ada temannya? Yang besar ke yang oranye, yang kecil ke yang biru. Yang besar ke yang oranye. Yang terakhir? Ayo bandingkan terakhir. Nah, coba perlihatkan angka desimalnya ke depan. Yang pertama ada 0,5, yang kedua baca. Yang ketiga 0,6, 0,7, 0,8. terus 1,6. 1,6. Apakah sudah betul ini posisinya? Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Untuk presentasi kelompok selanjutnya akan dilaksanakan oleh kelompok 2. Silakan ke depan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Yang pertama ada angka berapa pecahannya? 2/5. Yang kedua 11/5. Yang ketiga 6/5. yang keempat Kedua. 2. Yang kelima 4/5. yang keenam sudah dirubah belum? Itu desimal semuanya? Sudah. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi, Kalau kalian bertemu dengan angka yang lebih besar, majunya ke warna apa? Oranye. Yang kecil ke warna? biru. Nah, maju satu langkah ke depan. Sudah? Sudah ada temannya? Mana yang besar, mana yang kecil? Maju. Udah ada temannya?
Coba perlihatkan hasil desimalnya ke depan. Kamu dari 2/5 menjadi 0,4. Kamu dari 1/2 menjadi 0,5. Dari berapa? Menjadi dari berapa ini? 4/5. Menjadi 0,8. 0,8. Dari berapa? 6/5. Menjadi dari berapa ini? 11/5 menjadi 2,2. Apakah sudah menentukan dari yang terkecil sampai yang terbesar? Sudah. Tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sampai sekarang diskusi kami. Silakan. Yang pertama ada angka pecahan 1/5 menjadi 0,2. ya. Yang kedua 2/5 menjadi 0,2. yang ketiga 30 jadi 6 menjadi yang keempat menjadi yang kelima menjadi nah mengerti cara bermainnya. Jadi sebelum kalian ada teman satu kotak jangan dulu tadi ya. Mulai ya. Satu langkah pertama maju. Ayo lanjutkan. Lanjutkan. Udah ada temannya? Udah ada temannya? Ayo lanjutkan. Lanjutkan. Udah ada temannya? Udah ada temannya? Ayo lanjutkan. Yang besar kayak oranye, yang kecil kayak biru. Ayo lanjutkan. Ayo lanjutkan. Terus lanjutkan lagi. Ya. Coba perlihatkan angka desimalnya. Di sini ada angka berapa? 0,2. 0,5. Ini? Ini? 0,6. Ini? Sudah menurunkan belum dari yang kecil? Sudah. Betul salah jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Sekarang presentasi dari kelompok 3. Si Agus salah Pak.
1/5 terus kemudian pertama kalian masuk dulu satu langkah, kemudian bandingkan dengan teman kalian yang besar ke yang oranye, yang kecil ke yang biru. Satu langkah maju, bandingkan desimalnya, bandingkan anu besar kanu oranye, anu kecil kanu biru. Desimal lihat apa desimalnya, kelompoknya bantu, Papa bantu. Papa bantu. Udah punya teman sekotak? Bandingkan dengan teman sekotak yang oranye, yang besar, yang biru, yang kecil. Maju. Udah punya teman sekotak? Bandingkan lagi, yang besar ke yang oranye, yang kecil ke yang biru. Yuk, sini. Oh, bandingkan lagi dengan teman sekotaknya. Yang besar kanu oranye, yang kecil kanu biru. Terus bandingkan yang terakhir. Ya. Lihat hasil akhirnya. Desimalnya perlihatkan. Yang pertama ada 0,2. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, 1,6. Sudah berjajar dari yang terkecil sampai yang terbesar? Sudah. Betul salah? Betul. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, bagaimana kalian sudah paham dengan sorting network? Paham. Nah, sorting network itu fungsinya untuk belajar tanpa komputer. Maaf ya, ibu rada strong. Kemana ada si Ali, si Ali. Oke, terus lagi nih. Kalau posisinya kan panas sumpah sendiri. Mainnya sini dulu. Jangan kayak gini ya, Abi. Nasa sakit. Nah, kayak itu kan kala ieu na. Ali-ali ku naon kieu teh meni loading. Tinggal dipakai saja di rumah tinggalnya. Siap, udah jelas. Bawa, Abe. Bi. Teu ai kabeh mah. Ah, awe ibu luka dieu kan kabeh. Terus setik. Nah, lah. Sok teteh buka nih. Lihat ke depan. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu adalah Cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah dengan apa yang teratur dan sistematis. Nah, cara berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan sistematis. Apa yang
Bahagia. Nah, materi apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Belajar mengubah bilangan pecahan membentuk desimal dan menentukan melalui kegiatan bilangan sampingan. Ya, pada hari ini kita telah mempelajari cara mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal dan mengurutkannya melalui sorting network. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Asik dan menyenangkan. Bagian mana yang menurutmu paling menarik dari kegiatan ini? Kegiatan membentuk sorting network membuat peserta belajar lebih interaktif. Ya, dengan metode sorting network, pembelajaran lebih interaktif. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi saat membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan? Harus mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal. Harus mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal. Tapi tadi kan Ibu sudah memberikan cara termudahnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita memasuki tahap evaluasi. Semua benda-benda disimpan di bawah kecuali pulpen. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama, dikasih nama ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit saja dari sekarang.